Di video kali ini kita akan belajar materi tentang aritmatika sosial. Jadi apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial itu intinya adalah kita menggunakan matematika untuk persoalan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Misal nih di jual beli itu ada istilah namanya untung dan rugi. Terus di bank ada bunga bank, ada pajak, ada diskon, ada bruto neto. Itu yang namanya itu menggunakan aritmatika sosial. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang harga jual, harga beli, untung dan rugi. Nanti kalau ada istilah harga jual guru singkat menjadi haji gitu ya. Kalau harga beli menjadi habib, untung dan rugi. Nah, untuk trik mengerjakan soal aritmatika sosial bentuk soal cerita seperti ini itu adalah dengan cara mencatat apa yang diketahui di soal. Misal soal menyebutkan apa, ya udah kita dicatat. Misal beratnya berapa, harganya berapa, ruginya berapa gitu, kita catat ya, atau kita tandai gitu agar memudahkan untuk mengerjakan soalnya. Ini untuk rumus yang pertama, itu harga jual, itu rumusnya adalah harga beli ditambah untung. Nah, itu bisa kita olah untuk mencari rumus untung adalah harga jual kurangi harga beli, ya kan? Sehingga berlaku harga jual itu lebih besar dari harga beli, itu mengakibatkan untung. Kita itu untung gitu. Maksudnya harga jual itu juga bisa dihitung dengan cara harga beli dikurangi rugi. Nah, ini itu bisa juga diolah rumusnya menjadi ruginya itu sama dengan harga beli dikurangi harga jualnya, ya kan? Kalau kita modalnya lebih gede timbang harga penjualannya, kita kan mengalami rugi ya. Nah, ini rumusnya berasal dari sini. Terus sehingga berlaku harga belinya itu lebih besar daripada harga jual, atau harga jualnya itu lebih kecil daripada harga beli gitu. Lainnya rumus persentase keuntungan itu adalah ini keuntungan, untungnya itu berapa per harga belinya ditambah 100%. Untung itu berarti HJ min HB nya berapa per HB atau harga belinya dikali 100%, ini kalinya guys. Terus persentase ruginya adalah rugi, kerugiannya berapa per harga belinya dikali 100%. Rugi itu rumusnya apa? Berarti harga beli dikurangi harga jualnya di per harga beli kali 100%. Nah, di sini kita kenal istilah yang namanya itu adalah modal, ya kan? Nggak cuma ada harga belinya, biasanya juga ada modalnya. Modalnya itu berarti di luar harga beli, ya, perintilan modal itu ada. Ya, modal itu ya harga belinya, juga termasuk misalnya ada jasa kirim atau jasa angkut, atau misal biaya servis atau rawat, atau misal pakan ternaknya, terus misal lagi dan sebagainya lah ya jenisnya. Itu termasuk ke dalam modal. Kalau harga beli totalnya, harga beli totalnya itu modalnya. Nah, langsung aja kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama itu, Pak Wawan membeli beras sebanyak 1 ton. Harganya itu 6.250 kilo per 50 per kilogram. Rencananya akan dijual kembali dengan keuntungan nih. Keuntungan 1.250.000. Berapa harga jual beras tiap kilonya? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Harga belinya itu 6.250 per kilogram. Itu kalau kilogram. Kalau 1 ton berarti 6.250 kali 1000
kilogram. Berapa? Ya tinggal ditambahin oleh 3. Tuh 2, 3, 6.250.000 itu harga beli totalnya. Ini harga beli total HBT. Terus minta untung. Untungnya juga kita udah tahu. Untungnya itu maunya 1.250.000. Nah, terus gimana tuh? Kita disuruh untuk mencari harga jual per kilo. Harga jual per kilo, tuh kan? Caranya gimana? Rumus harga jual tadi itu apa? Harga jual adalah rumusnya HB ditambah untung. Harga belinya berapa? 6.250.000 ditambah untung itu 1.250.000. Berapa harga jualnya? Berarti 7.500.000. Itu adalah untuk 1000 kilogram atau 1 ton. Yang ditanyain adalah harga jual per kilo. Berarti harga per kilogram sama sehingga harga jual per kilonya adalah rumusnya apa? 7.500.000 atau harga jual totalnya dibagi 1000 kilo, ya kan? Tinggal kita coret nolnya nih, 3 nih. Berarti tinggal 7.500 per kilonya. Ini harganya. Jawabannya 7.500 per kilo. Oke, soal berikutnya itu adalah Ahmad membeli 400 buah apel dengan harga itu 5.000 untuk tiap 4 buahnya nih. 5.000 untuk tiap 4 buahnya. Sebanyak 3/4 bagian dijual dengan harga 1.600 dan sisanya dijual 750 per buah. Berapa besar keuntungan atau kerugiannya di dalam Ahmad? Oke, kita perlu tulis dulu. Yang diketahui itu adalah HB 400 apel berapa gitu kan. Nah, harga 4 apel sama dengan 5.000. Berarti kalau 400 apel sama dengan ya 100 kali 5.000 berapa? Yaitu 500.000. Ini harga beli totalnya 500.000. Terus 3/4 nya itu dijual 1.600. Berarti 3/4 dari 400 apel itu dikalikan 1.600. Kita tinggal coret nih. 400 bagi 4 adalah 100, tinggal 3 kali 100 kali 1.600 berapa? 3 kali 100 300 kali 1.600 adalah 480.000. Ini yang 3/4. Yang 1/4 di soal itu dijual dengan harga 750. Berarti 1/4 kali 400 kali 750. Tinggal dicoret. 400 bagi 4 adalah 100. 100 kali 1 kali 750 adalah 75.000. Nah, sehingga harga jual totalnya itu adalah 480.000 ditambah 75.000 berapa? 555.000. Aduh, 500. Oh, ini ya susah ya.
550.000. Nah, terus 550.000 ini adalah harga jual total. Yang ditanyain kan berapa besar keuntungan atau kerugian yang dialami Ahmad kan? Karena harga jualnya lebih gede daripada harga beli, maka dia itu untung. Besar keuntungannya adalah HJ min HB-nya berapa? HJ-nya adalah 555 dikurangi HB-nya adalah 500. Berarti 55.000. Keuntungannya 55.000. Itu jawaban yang soal nomor 2. Soal selanjutnya. Bu Dina membeli 2 peti telur. Nah, ini isinya setiap peti itu 200 telur, harganya 180.000 per peti. Ternyata ada 2 lusin telur yang pecah. Misalnya dijual dengan harga 1.200 per butir. Berapa besar keuntungan atau kerugian yang dialami Bu Dina? Nah, kita perlu catat dulu yang diketahui itu apa. Yang diketahui itu berarti harga belinya berarti 2 peti kali 1 petinya 180.000, berarti berarti 2 kali 18 36 tambahi oleh 4 360.000. Itu harga belinya. Terus 2 peti sama dengan isinya berarti 200 kali 2 sama dengan 400 telur. 2 lusin pecah, berarti 400 dikurangi 2 kali 1 lusin kan 12 ya, berarti 2 kali 12 berarti 400 dikurangi 24 sama dengan 376 telur yang dijual. Nah, sisanya yang nggak pecah ini akan dijual, ya kan? Berarti dijual. Jadi 376 kali harganya yang dijual itu 1.200. Berarti hasilnya adalah 451.200 ya. Oke, ini harga jual total. Berapa besar keuntungan yang dialami Bu Dina? Nah, karena HJ lebih besar dari HB, maka Bu Dina itu untung. Untungnya berapa? Untung sama dengan HJ min HB. HJ-nya itu 451.200, HB-nya itu 300. HB-nya itu 360.000. Berarti untungannya adalah 91.200. Wow, banyak ya. Untung 91.200. Soal selanjutnya. Papari membeli mobil 300 juta, 2 tahun kemudian dijual kembali dengan harga 225 juta. Berapa persenkah kerugian atau keuntungan yang diperoleh? Kira-kira kalau dari soal ini kita pasti tahu ya kalau ini tuh Pak Fahri itu mengalami kerugian, ya kan? Orang dia harga belinya nih HB kan 300 juta, ya kan? Harga jualnya 225 juta. Otomatis kan HB-nya itu lebih besar daripada HJ, sehingga dia itu rugi, ya kan? Kita udah tahu kalau dia itu rugi, sehingga sekarang kita tinggal mencari persentase kerugiannya, atau kita cari ini dulu deh, kerugian.
kerugian rumusnya itu adalah HB min HJ, itu berarti 300 dikurangi 225 sama dengan 75. Ini juta ya. Nah, sekarang kita tinggal nyari persentase rugi. Alah, persentase rugi sama dengan rugi per harga belinya kali 100%. Kerugiannya itu 75 juta per harga belinya itu 300 juta kali 100%. Nah, ini kalau dihitung itu berarti 75 per 300 itu adalah 25%. Jadi kerugian yang dialami Pak Fahri adalah 25%. Selanjutnya, Akil membeli ikan hias harganya 160.000, kemudian setelah 3 bulan dijual seharga 275. Oke, berarti kita tulis dulu HB sama dengan 160.000, HJ sama dengan 275.000. Ini belum selesai karena Akil tuh mengeluarkan uang untuk pakan ikannya, berarti ini termasuk modal ya. Modal ini kan modal 1 bulan 5.000, yaitu 3 bulan, berarti ya di sini tulis lagi 160.000 ditambah 3 kan, karena 3 bulan kali 5.000 sama dengan 160.000 ditambah 15.000 sama dengan 175.000. Nih. Oke. Kita udah tahu harga beli totalnya berapa, harga jualnya berapa. Tinggal kita nyari untung atau rugi ini. Karena HJ-nya itu lebih gede dari HB, berarti dia itu untung ya. Rumus untung adalah HJ min HB sama dengan 275 kurangi 275 dikurangi 175.000 itu adalah 100.000. Nah, ini adalah untungnya. Nah, kita kan disuruh nyarinya itu adalah persentase keuntungan ya. Berarti persen untung itu adalah untung per harga beli kali 100%. Berarti sama dengan 100.000 per harga belinya itu 160.000 kali 100. Nah, ini kalau dicoret tinggal 1000 per 16, itu adalah 62,5%. Itu keuntungan yang diperoleh oleh Akil. Oke, selanjutnya Bu Asri itu penjual kue akan membuat 50 kue yang memerlukan. Untuk membuat 50 kue ini yaitu perlu 4 kilo tepung, 20 telur, dan 1,5 kilo gula pasir. Harga tepungnya segini, harga telurnya segitu, dan harga gulanya segini. Kita disuruh mencari harga penjualan kue per buahnya jika Bu Asri ingin mendapatkan keuntungan sebesar 50%. Waduh, gimana tuh caranya? Kita tulis dulu yang apa kita yang diketahui. Berarti 50 kue itu bahannya adalah 4 kg tepung, terus 20 telur, dan 1,5 kg gula, ya kan? Berarti kita nyari dulu harga belinya kan, 4 kg tepung berarti
kan butuhnya 4 kilo, berarti 4 kali harga per kilonya adalah 4.500, berarti harga 4 kilonya adalah 18.000. Terus telur, harga per butirnya, kita butuh 20 butir, satu butirnya itu 1.200, berarti kalau 20 butir adalah 24.000. Terus gula itu kita butuhnya 1,5 kilo, harganya 6.000 per kilo, berarti kita belinya 9.000. Kalau dijumlahin harga beli totalnya itu adalah 51.000. Ini baru sampai harga belinya, kita belanjanya tuh habisnya segini. Terus Bu Asri tuh pengen jualannya tuh untung, jual 50 kuah itu pengen untung 50%. Sementara kita belum tahu kalau besar keuntungannya tuh berapa, ya kan? Nah, kita cari dulu ya. Untung 50% itu adalah gini, 50% sama dengan untung per harga beli kali 100%. Terus kita udah tahu harga belinya, ya tulis aja 50% sama dengan untung per 51.000 kali 100%. Jadi kalau kita olah rumusnya tuh jadi gini, untung sama dengan ini dicoret boleh, 50 kali 510 sama dengan 25.500. Itu besar keuntungannya. Nah, yang ditanyain ini harga penjualan kue per buahnya ya, berarti caranya adalah kita nyari harga jualnya. Harga jualnya itu berarti HB ditambah untung, ya kan? Harga belinya itu 51.000 ditambah untungnya itu 25.500, berarti 76.500. Ini untuk 50 kue, ya kan? Kalau satu kue berarti harga per kue 76.500 dibagi 50 berapa? 1.530 per kue. Itu jawabannya. Oke, semoga jelas ya, kita nambah pengetahuan, ilmunya bermanfaat. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.